Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai akad mudharabah bersama saya Siti Lailatul Masrurah dan rekan-rekan saya Rizky Adam Baihaqi, Umi Azizah, dan Dewi Sekarmanji. Yang pertama ada pengertian dari mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan hasil, sedangkan hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh sohibul mal. Kemudian ada dasar hukum mudharabah. Yang pertama dari Al-Quran, Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, yang artinya dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia yang hidup kiranya dapat mencari rezeki atau karunia Allah dengan bermuamalah. Salah satunya yaitu dengan kerjasama di antara manusia. Di dalam Al-Quran sendiri termasuk dalam ayat tersebut memang tidak diterangkan secara tegas mengenai pelaksanaan mudharabah. Tapi dalam berbagai ayat tentang muamalah dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja sama mudharabah diperbolehkan. Yang kedua, hadis dari Hasan bin Ali Al-Khalal, Bashar bin Sabit Al-Basar, dari Nasir bin Al-Qasim, dari Abdurrahman bin Daud, dari Saleh bin Suhaib dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya ada berkah, yakni jual beli yang temponya tertentu, kemudian muqarabah atau nama lain dari mudharabah, dan mencampur antara burur dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga ada ijma, diriwayatkan jumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka, karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Yang keempat ada kias, jadi transaksi mudharabah ini dikiaskan kepada transaksi musakoh, yakni adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, yang mana penggarapnya itu hanya bertugas untuk merawat tanamannya dan akan mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen. Yang kelima ada kaidah fikih, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya adalah rukun dari mudharabah. Rukunnya ada 3. Yang pertama ada akid, yakni akid itu ada 2, ada pemilik modal atau investor, dan pekerja modal atau amil atau mudharib al-mal. Yang kedua ada objek mudharabah, yakni modal, pekerjaan, dan laba. Yang ketiga ada sigot atau ijab qabul. Kemudian syarat mudharabah meliputi yang pertama, investor dan pekerja harus ahli taukil atau mewakilkan, dan wakalah, perwakilan. Meskipun keduanya tidak disyaratkan beragama Islam, sebab menurut mayoritas ulama sah hukumnya seorang muslim bermudharabah dengan kafir dhimmi. Yang kedua, modal harus berupa mata uang, bisa emas, bisa perak. Yang ketiga, modal harus diketahui jumlahnya saat akad sehingga jelas pula dalam pembagian labanya. Yang keempat, modal harus berupa benda yang hadir atau ada di sisi investor pada saat itu, artinya tidak berupa hutang ya. Yang kelima, modal harus diserahkan kepada pekerja untuk dikelola dan diusahakan. Dan yang keenam, pembagian laba harus diketahui jumlahnya dan berupa bagian nisbah atau persentase, misal 10% dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu pembagian dari mudharabah. Pembagian mudharabah dibedakan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pihak penyimpan dana. Maka mudharabah dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Adalah keadaan di mana sohibul mal yang memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola modal atau mudharib untuk menggunakan dana modal dalam usaha yang dianggap baik serta menguntungkan. Sedangkan dalam lembaga keuangan syariah, penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dan jika dikaitkan dengan prinsip mudharabah mutlaqah, maka tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.
Yang menjadi ketentuan adalah dalam produk ini bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai pengelolaan, pembagian keuntungan, serta kerugian dan resiko-resiko yang dapat terjadi dalam penyimpanan tersebut. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan yang digunakan sebagai bukti penyimpanan dan kartu ATM. Serta untuk deposito, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat, sedangkan untuk deposito hanya dapat dicairkan sesuai kesepakatan yang telah disetujui. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah on balance sheet. Mudharabah muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, di mana ketentuan bagi hasil disepakati di awal untuk pembagian bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya. Dalam lembaga keuangan syariah, jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Seperti misalkan disyariatkan hanya untuk digunakan dalam bisnis tertentu saja. Kemudian, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan pembagian keuntungan serta resiko yang akan dihadapi dalam penyimpanan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, hal-hal tersebut di atas harus dicantumkan dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang dipisahkan dari tabungan rekening yang lain. Sedangkan untuk bentuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan biliet deposito kepada deposan. Yang ketiga adalah mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah jenis ini secara garis besar sama dengan mudharabah muqayyadah on balance sheet. Yang membedakannya adalah jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah yang langsung kepada pelaksana usaha, di mana bank hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat mengajukan syarat-syarat tertentu kepada bank yang harus bank patuhi dalam mencari kegiatan usaha dan pelaksanaan usaha yang akan dibiayai, dan tentu saja sesuai dengan syarat yang diminta. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus dan memisahkan dari rekening lainnya, dan simpanan harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank dapat menerima komisi atas jasanya dari kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Untuk selanjutnya adalah aplikasi mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Pengaplikasian mudharabah dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan dalam produk-produk pembiayaan dan pendanaan, meliputi yang pertama pada sisi penghimpunan dana. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, atau sebagainya. Yang kedua adalah dalam bentuk deposito biasa, dan yang ketiga adalah deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu saja, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk pada sisi pembiayaan dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, dan yang kedua adalah investasi khusus, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dan dengan syarat-syarat khusus yang diterapkan oleh sohibul mal atau pemilik modal. Kemudian saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu jaminan dalam mudharabah, dan yang kedua fatwa DSN tentang mudharabah. Yang pertama, jaminan dalam mudharabah. Nah, menurut ulama klasik, dalam perjanjian mudharabah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan, dan tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerjasama mudharabah, mengingat hal ini sama-sama penyertaan modal. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa transaksi mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan dan saling percaya
dan terjadinya mudharabah, yaitu bila mana pemilik modal usaha merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modalnya tersebut. Nah, karena jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dan dinilai tidak mencerminkan nilai mudharabah yang sesungguhnya. Dalam perkembangan pada praktik ekonomi modern dalam transaksi mudharabah, khususnya di Indonesia, seorang mudharib akan dibebani dengan jaminan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4PBI/2005 Pasal 6 huruf 0 yang menjelaskan bahwa bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian ataupun kecurangan. Nah, selain itu, diwajibkan jaminan dalam transaksi mudharabah juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu pada nomor 07/DSN MUI/6/2000, yaitu tentang pembiayaan mudharabah, yang menyatukan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan lembaga keuangan syariah, dapat meminta jaminan dari mudharib dan ataupun pihak ketiga. Nah, ditetapkannya jaminan dalam transaksi mudharabah lebih didasarkan pada penerapan metode ijtihad yang tidak dalam maksud mengesampingkan dari hukum asalnya, namun lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode ijtihad. Nah, metode ini pada prinsipnya mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ataupun menolak bahaya secara khusus, sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya tersebut. Dahulu, orang masih terikat dan tunduk pada nilai-nilai ajaran Islam dengan baik, sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat dalam setiap transaksi ataupun bermuamalah sangat kecil, bahkan hampir tidak ada, karena ketakutannya bahwa perbuatan jahat itu bertentangan dengan ajaran Islam yang dianutnya. Namun demikian, dalam perkembangan transaksi modern sekarang, itu kecenderungannya untuk berbuat jahat dalam sebuah transaksi itu sangat besar. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dan diantisipasi agar kejahatan itu tidaklah terjadi. Permintaan jaminan dalam transaksi mudharabah lebih didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian agar tidak terjebak dalam praktik yang curang ataupun jahat, sehingga dalam transaksi ini lebih ditekankan kemungkinan risiko-risiko yang terjadi dan kemaslahatan dapat terwujud dengan baik dalam praktik mudharabah tersebut. Nah, dalam hal ini, jaminan pada praktek mudharabah, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi tidak dipenuhinya akad yang telah disepakati. Kemudian, tujuan adanya jaminan dalam transaksi mudharabah tersebut ialah sebagai pengikat agar mitra kerjasama mudharabah beritikat baik dan bersungguh dalam menjalankan usaha dan amanah sesuai dengan syariat Islam. Oke, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tentang Fatwa DSN tentang mudharabah. Nah,
Fatwa DSN Mudharabah ini meliputi 3. Yang pertama yaitu tentang ketentuan pembiayaan, yang kedua rukun dan syarat pembiayaan, dan yang ketiga beberapa ketentuan dalam pembiayaan. Ketentuan pembiayaan sendiri meliputi beberapa. Yang pertama, pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS atau lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Yang kedua, dalam pembiayaan ini, pembiayaan LKS sebagai sahibul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha. Nah, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Yang ketiga yaitu jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan belah pihak, yaitu dari LKS dengan pengusaha. Yang keempat yaitu mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan ataupun pengawasan. Nah, yang kelima yaitu jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Selanjutnya, LKS sebagai penyedia dana penanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, ataupun menyalahi perjanjian. Selanjutnya yaitu pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati. Kemudian kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS. Dan yang terakhir, dalam hal penyandang dana ataupun LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib pun berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai rukun dan syarat pembiayaan. Nah, di sini ada syarat-syaratnya dan ada rukun-rukunnya. Yang pertama yaitu penyedia dana atau sahibul mal dan pengelola harus cakap hukum. Dan yang kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak ataupun akad. Nah, dengan memperhatikan hal-hal yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Kemudian modal ialah sejumlah uang ataupun aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Dan yang ketiga, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib
baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan bersama. Kemudian syaratnya yang keempat yaitu akad, atan dalam akad. Yang kelima, keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Nah, syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi beberapa syaratnya, yaitu yang pertama harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian ataupun pelanggaran kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan usaha oleh pengelola atau disebut yaitu mudharib. Nah, sebagai perimbangan atau muqabil, modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas tersebut. Kemudian yang terakhir, fatwa dari DSN yaitu beberapa ketentuan hukum pembiayaan. Ini melalui beberapa hal. Yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian ataupun pelanggaran kesepakatan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Dewi Sekarmaji dengan nomor NIM 192-111268 yang akan menerangkan tentang berakhirnya akad mudharabah dan isu terkini terkait dengan akad mudharabah. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu berakhirnya akad mudharabah. Nah, yang pertama ada masing-masing pihak menyatakan batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal atau pemilik modal ini menarik modalnya. Yang kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Yang ketiga, salah seorang yang berakad tidak cakap hukum. Yang keempat, pemilik modal murtad. Yang kelima, modal habis sebelum dikelola. Yang selanjutnya, saya akan menerangkan tentang isu terkini terkait dengan akad mudharabah. Contoh yang banyak kami temui yaitu masyarakat yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional hanya sebatas pada konsep halal dan haramnya saja. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kedua sistem perbankan sama saja, hanya berbeda istilah atau berbeda sebutannya. Tentu saja, hal tersebut menjadi informasi yang rancu
dan tidak bisa ditelan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia. Nah, adanya ketidakjelasan tersebut tentu saja perlu diluruskan agar masyarakat lebih memahami perbedaan yang mendasar antara sistem pada bank syariah dan bank konvensional itu sendiri. Bank syariah dalam perkembangannya memenuhi fungsi perbankan sebagai lembaga perantara. Semua jenis usaha yang dilegalkan hukum syar'i berbasis non-bagi hasil seperti perdagangan, sewa-menyewa, dan jasa lainnya menjadi produk bank syariah itu sendiri. Namun, produk bagi hasil belum menjadi bisnis utama di dalam bank syariah. Sistem bagi hasil atau mudharabah merupakan landasan investasi dan isu terkait mudharabah karakteristik umum, landasan operasional bank syariah dalam upaya menghindari praktek ribawi, adanya batasan-batasan yang dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah, antara lain keharusan adanya garansi atau jaminan, atau adanya anggunan berupa fake asset, dan menetapkan rasio maksimal biaya operasional, serta pembagian keuntungan berdasarkan profit and loss sharing. Dan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, di pasal 1 butir ke-7, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum dan bank pengkreditan rakyat syariah. Sedangkan di dalam undang-undang yang sama pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.